Dipoyok di lebok, jangan sampai kita dipoyok di lebok. Jadi kita moyok tuh ngejek. Kita ngejek si aplikator tersebut, tapi kita jualan juga. Jadinya dipoyok di lebok. Jadinya ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Admin V bakal naik lagi. Ini Shopee. Kayaknya TikTok juga. Mereka berdua kan kayak CS-an ya. TikTok naik, Shopee naik, TikTok naik, Shopee naik. Ya, itu faktanya. Ini sudah bertubi-tubi ya, naik Admin V naik terus, naik terus, naik terus, naik terus sampai nanti mungkin bukan insya Allah 1 Januari Shopee akan naik lagi Admin V. Dan ini 5 tips opini sekaligus tips buat Anda. Ada 5 hal dari yang konsep sampai yang konkret banget. Teman-teman pantengin sampai akhir. Oke, Admin V naik terus, 5 tips konkret dari saya. Pertama, jangan kufur. Teman-teman, apalagi yang seller-seller lama, saya dibilang seller lama atau enggak ya? Saya mulai jualan di Shopee itu 2016. Ya saya sangat kufur sekali kalau saya ngejek-ngejek Shopee. Dan belum lagi saya bikin konten memonetize konten ini itu untuk Shopee apa bukan untuk Shopee ya, tentang Shopee juga. Jadi kalau saya ngejek Shopee, kalau saya benci Shopee, kayaknya saya kebangetan. Dan saya mengingatkan teman-teman jangan kufur. Artinya apa? Coba ingat masa-masa baiknya teman-teman. Jadi teman-teman lebih bersyukur. Coba teman-teman pasti bukan pasti. Kemungkinan besar pernah ngalamin karyawan yang ngejek-ngejek Anda di belakang. Anda menggaji dia, dia ngejek-ngejek di belakang. Kesel nggak sih? Kesel dong. Begitu juga kita dengan Shopee atau dengan aplikator. Kalau kita sudah pernah dapat benefit, terus tiba-tiba ya berkurang benefitnya, jangan kufur. Tetap bersyukur ya teman-teman. Karena Ibrahim 6 ya, kalau teman-teman yang muslim, surat Ibrahim 6 apa 7 ya? Wa istadzana rabbukum la in syakartum bla 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 bla. Kalau kamu bersyukur, nikmatmu akan ditambah. Kalau kamu kufur, azab Allah sangatlah pedih. Jangan sampai Anda kufur. Ini juga sekaligus mengingatkan ke diri saya pun pengen sekali menjadi manusia yang bersyukur. Dan jangan kalau kalau ada peribahasa bahasa Sunda, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Dipoyok di lebok, jangan sampai kita dipoyok di lebok. Jadi kita moyok tuh ngejek. Kita ngejek si aplikator tersebut, tapi kita jualan juga. Jadinya dipoyok di lebok. Jadinya gitu. Khawatir terjebak kekufuran. Hati-hati teman. Hati-hati teman-teman. Terus masalah kritis, masalah benci. Bencinya ya tahap yang wajar ya, seperti kita kesal lah. Bukan benci, mungkinnya kesal. Seperti kita kesal ke istri, seperti kita kesal ke anak. Bukan berarti kita benci dan gak mau lagi, bukan gitu. Bukan kita ngejek-ngejek, bukan berarti kita menghina, kan enggak kan. Jadi ya kritis wajib. Kritis wajib, kesal wajar banget, dan take it or leave it. Daripada teman-teman toxic, daripada teman-teman terjelembab ke kufur, lebih baik take it or leave it. Mau jualan di marketplace dengan kondisinya seperti itu, take it or leave it. Selesai. Jangan sampai terjelembab ke kekufuran. Karena kufur, nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Hati-hati. Ini saya mengingatkan diri sendiri yang utama, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain jadi terinspirasi untuk terus berusaha bersyukur. Oke? Ini poin nomor 1. Poin nomor 2, Anda pintar. Saya yakin Anda itu pintar, ya nggak? Kenapa? Kalau Anda bukan nggak pintar, nggak mungkin Anda nonton video ini. Karena kalau Anda nggak pintar, mohon maaf, pasti scrolling-scrolling TikTok terus sampai bosan. Dari pagi malam sampai bosan. Kalau Anda nyasar di sini, artinya Anda punya keingintahuan untuk menjadi apa ya, menjadi lebih baik. Karena saya kan konten edukasi ya. Saya bikin konten edukasi, bukan yang apa ya, bukan yang joget-joget atau gimana. Saya yakin Anda pintar, atau at least Anda punya kemampuan untuk apa ya, untuk insyaf, bukan insyaf ya, untuk lebih tercerahkan. Dan karena Anda pintar, dan Anda pasti tahu bahwa peluang itu besar. Dan marketplace, aplikator, Shopee atau TikTok itu cuma di sini. Dan peluang luas sekali. Jangan seluas ini deh. Yang mengitari di sini pun banyak. Jadi ya kita ngais rezeki atau ngambil peluangnya yang mengitari penjual-penjual seller-seller online itu bisa kita jadi suppliernya, atau kayak saya jualan tools, saya bikin konten, atau kita ya ekosistem itu ya kita jadi afiliator, atau kita jadi konsultan iklan. Oh banyak di sekelilingnya itu pun banyak, apalagi di luar itu. Jadi saya yakin Anda pintar, jangan membodoh-bodohi diri Anda,
bahwa memang fakta peluang itu luas. Marketplace itu cuma secuil dari peluang yang ada. Gak perlu takut, karena Anda pintar, sadar betul bahwa peluang di marketplace itu sedikit, sedangkan peluang pada umumnya seorang bisnis itu jauh lebih besar. Jangan tutup diri Anda. Saya yakin Anda tahu akan hal itu, karena Anda pintar. Oke, yang kedua, mengingatkan Anda. Yang ketiga, profit or nothing. Menurut saya, profit or nothing udah harga mutlak sekarang. Karena ini kaitannya dengan pricing ya, dengan pricing. Lebih baik menurut saya harga profit wajib banget. Kalau sekarang misalkan kita harga kayak murah dulu, pelan-pelan naik. Dulu masih ada organik. Oke, organik asyik gitu. Karena kita bisa bakar duit dulu, sampai besar funnelnya, terus organik jadi bagus. Sekarang, hmm, organik masih ada teman-teman, ada seller yang organiknya bagus, tapi nggak realistis buat semua seller, nggak realistis. Jadi menurut saya profit or nothing dari segi pricing. Tapi kalau strategi iklan teman-teman boncosin dulu, saya pun melakukan itu, boncosin dulu, nanti menuai keboncosan selanjutnya enggak lah. Ya sukses rate 50% lah, boncosin dulu terus menuai profit kemudian itu masih bisa. Tapi kalau dari segi pricing, saya sarankan teman-teman, ini strong suggestion banget, profit or nothing dari segi pricing. Angka saya minimal 1,8 kali HPP. Kalau nggak laku, leave it. Itu angka saya ya. Kalau teman-teman ya terserah. Soalnya beda-beda, tergantung. Kalau saya kebutuhannya apa, Anda kebutuhannya apa. Saya karyawannya berapa, Anda karyawannya berapa, itu beda-beda. Kalau saya, sekali ya, kalau saya 1,8 kali HPP or nothing. Oke, atau ya intinya saya upload 1,8 kali HPP, kalau ternyata nggak laku, ya sudah, saya nggak maksa untuk nurunin harga, saya nggak maksa. Walaupun ada strategi saya ikut yang nominasi termurah di Shopee ya, garansi terbaik di Shopee, itu ada strategi tertentu, apanya lagi lah. Yang intinya, kaidah umumnya, saat ini yang paling relevan adalah profit or nothing. Oke? Pricing, ingat, pricing, bukan masalah iklan. Masalah iklan boncos, dan kalau ngerti mengendalikan boncosnya, ngerti belajar dari boncosnya, itu oke, good. Tapi kalau pricing, profit or nothing. Poin nomor 3. Ternyata 6 menit. Poin nomor 4, trending produk. Ini konkret banget. Trending produk, saya berulang-ulang bilang, trending produk itu orang-orangnya FOMO, fear of missing out. Artinya apa? Kalau orang FOMO, boro-boro mikirin harga, teman-teman. Yang penting cepet di check out. Yang penting cepet nyampe barangnya. Yang penting udah nyangkut di hati, boro-boro ngebandingin. Yang kita takutkan kan gitu ya. Orang-orang ngebandingin kita dengan kompetitor yang lebih murah, lebih murah, lebih murah. Udah dia lebih bagus, lebih murah pula. Eh, itu memang berat, itu memang fakta. Tapi kalau produk trending, gak semua orang punya waktu untuk ngulik. Apalagi orang yang berduit. Jadi kalau trending produk, sebagian besar itu FOMO. Trending produk sini ya macam-macam ya. Kayak kalau lebaran misalkan ya gamis, terus ya tentu mukena, itu trending products. Dan kaidahnya itu fear of missing out, dan itu mudah dijualnya, karena fear of missing out. Orang tuh lihat beli, lihat beli, lihat beli, nggak pakai mikir-mikir. Sama cuannya, oke. Nggak perlu perang harga. Kalau teman-teman jual trading products, perang harga atau harganya murah, ikut garansi termurah di Shopee, sayang sih, sayang banget. Jadi key-nya adalah di trending products. Kalau teman-teman main di trending products, itu cuannya masih tebal, percaya sama saya. Makanya saya bikin sindikat dropship sama Mas Sony Kurniawan, kita ngedropship barang-barang produk yang lagi tren. Ini benar-benar bareng-bareng, teman-teman. Bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Suppliernya bareng-bareng, iklannya bareng-bareng, terus kita juga sering mengadakan rakor, sharing knowledge, update terbaru, dan macam-macam. Kita cari suppliernya juga bareng-bareng. Jadi kalau mau join, cek aja di gandarizaki.com. Itu 2 bulan dicuci dulu di bootcamp, baru join sindikat dropship. Oke, yang keempat, main trading products, dan kalau mau join sindikat dropship. Yang terakhir, bersatu. Nah, oke, aplikator membuat keputusan semena-mena, itu haknya mereka sebetulnya. Itu suatu bisnis proses yang wajar banget. Dan kita juga mau teriak, teriak nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Mau teriak sampai sampai berbusa juga nggak bisa ngapa-ngapain, karena kita nggak punya bergen lah. Kita siapa lah? Kalau saya sih ya seller kecil. Saya seller kecil. Kalau saya nggak jualan ya nggak dianggap. Tapi kalau kita bersatu, mungkin jadi sesuatu. Ya kalau kita, kecuali kalau teman-teman di sini ada anaknya Pak Presiden gitu ya, ya itu mungkin bisa membisik-bisiki langsung ke Pak Presiden. Tapi ya apalah saya apalah Anda, mungkin cimit-cimit, nobody, orang kecil ya nggak bisa ngapa-ngapain, karena kebijakan si marketplace ini di luar locus of control namanya. Kita nggak bisa kontrol lautan. Yang kita bisa kontrol adalah perahu kita. Yang bisa kita kontrol adalah kapal kita.
Kapal kita kalau kita bareng-bareng jadinya lebih kuat. Kalau kita kapalnya di bersatu gitu ya, atau tongkang, kalau tongkang itu kan bisa digabungin ya, jadinya lebih kuat menahan ombak yang lebih besar. Bersatu tuh maksudnya apa? Ya cari teman. Nah makanya saya juga menginisiasi namanya Bandung Lautan Sailor teman-teman. Bandung Lautan Sailor insya Allah tanggal 15 Januari 2026. Per video ini dibuat berarti udah hamin sebulan, teman-teman join yuk. Daftar aja di Bitly BLS 2026. Ini kita kumpul akbar. Tujuan awalnya adalah ini kita memang movement bareng karena ini memang dari seller untuk seller. Saya sebagai ketua panitianya dan panitianya pun para seller, bukan yang profesional dibayar. Nyari uang juga kita bareng-bareng, urunan juga bareng-bareng. Yuk, join yuk yang mau jadi sponsor juga boleh banget. Bandung Lautan Seller 15 Januari 2026. Saya review dikit ya. Jadi masalah admin fee naik, satu, jangan kufur, jangan, please, please. Karena azab Allah sangatlah pedih. Saya mengingatkan diri saya juga. Yang kedua, Anda pintar, peluang luas, bukan hanya di aplikator aja, bukan hanya di Shopee, TikTok aja. Peluang tuh luas banget. Yang ketiga, profit or nothing dari segi pricing. Yang keempat, trading products. Tenang, main trading products kita bisa jual mahal karena FOMO dan bisa join sindikat dropship. Dan yang kelima, nah kita bisa bersatu. Bersatu, kita kuatkan bonding kita, insya Allah kita kalau bersatu nggak takut menghadapi ombak di depan. Mungkin nanti admin fee 35%, walau alam. Makanya join Bandung Lautan Seller. Ini pergerakan event, event awal mungkin ya, tonggak pertama event dari seller untuk seller. Insya Allah mudah-mudahan eventnya berhasil dan besar. Langsung join BLS 2026 bit.ly/BLS 2026. Sekian, Assalamualaikum. Atau klik di bawah deh, biar gampang. Daftar ya, 200.000 doang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.